Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astini Uyun, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPIT Syifa Fikriah. Saya akan memaparkan tugas A, modul 1.1.F eksplorasi konsep. Selamat menyaksikan. Sistem kerja otak pada manusia. Otak manusia terdiri dari 4 bagian: otak mamalia, kemudian otak reptil, yaitu sistemnya cepat. Sedangkan otak primata dan otak manusia itu sistemnya lambat. Kemudian, sistem kerja otak manusia ini diibaratkan seperti eskalator. Jika sistem cepat, maka eskalator bergerak turun menggunakan kerja tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Sedangkan sistem lambat di mana ketika eskalator turun tetapi dipaksa untuk naik sehingga memakan energi yang lebih banyak. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Kemudian freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan power, kekuatan atau penguasaan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, wiraga, usia 0 sampai 8 tahun. Jasmani dan indera anak tumbuh pesat. Guru berupaya fokus pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka mendalami dunianya. Yang kedua, wiraga wirama, usia 9 sampai 16 tahun. Anak mulai berkembang pikirannya. Guru berupaya menuntun anak untuk melakukan pembiasaan hingga akhirnya menyadari bahwa melakukan kebiasaan baik bukan sekadar menuruti aturan atau kebiasaan saja. Yang ketiga, wirama, 17 sampai 24 tahun, mengelola potensi menjadi manusia merdeka. Guru berupaya menuntun dan menantang anak dalam pengelolaan diri dan pengenalan potensi dalam dirinya. Tahap tumbuh kembang anak menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap 1, usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya saat orang tua menyediakan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Dan kurangnya itu semua membuat anak mengembangkan ketidakpercayaan. Tahap 2, usia 1,5 sampai 3 tahun. Tahap ini adalah tahap usia dini, di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tuanya atau lingkungan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Jika tidak, maka yang tumbuh adalah keraguan dan rasa rendah diri. Tahap 3, usia 3 sampai 5 tahun. Tahapan usia ini adalah masa awal anak bersekolah. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Tahap 4, usia 5 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Kemudian tahap 5, usia 12 sampai 18 tahun. Periode ini terjadi pada masa remaja. Karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau karena mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa-masa berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap 6, usia 18 sampai 40 tahun. Di periode usia ini, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Ini adalah masa dewasa muda, di mana mereka mulai mencari dan mendalami perasaan cinta. Seseorang di tahap ini mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu semua tidak tersedia untuknya, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Dirinya merasa
dirinya merasa terisolasi dari lingkungan sosial. Guru harus mampu memaksimalkan bagaimana cara kerja otak anak dalam merespon akan suatu hal sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikologisnya. Maka, proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika semua aspek ini terpenuhi, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dengan mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pengaruh pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup. Pertama, pengalaman masa kecil dan interaksi dengan lingkungan memiliki dampak yang besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai hidup seseorang. Yang kedua, pola asuh yang diberikan orang tua, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, dan pengalaman sosial dengan teman sebaya akan membentuk pola perilaku, sehingga nilai-nilai yang didapat anak akan dibawa sampai dewasa. Pengaruh pada nilai terpenting dalam diri dan nilai-nilai hidup pertama, lain pengalaman masa kecil dan interaksi dengan lingkungan memiliki dampak yang besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai hidup seseorang. Yang kedua, pola asuh yang diberikan orang tua, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, dan pengalaman sosial dengan teman sebaya akan membentuk pola perilaku, sehingga nilai-nilai yang didapat anak akan dibawa sampai dewasa. Untuk mengembangkan dan Pengaruh menciptakan pada pembelajaran yang baik. kebiasaan dan Yang nilai-nilai ketiga, hidup. Pertama, inovatif, di mana pengalaman seorang masa guru kecil penggerak dan harus interaksi dengan memiliki ide lingkungan baru atau memiliki dampak menemukan yang cara besar baru pada untuk pembentukan kebiasaan diterapkan, dan nilai sehingga hidup seseorang. pembelajaran Yang tidak kedua, terasa pola asuh sebagai yang beban, diberikan orang namun tua, bermakna nilai-nilai yang bagi peserta diajarkan di didik. sekolah, dan Yang pengalaman keempat, sosial dengan berpihak teman pada sebaya peserta akan didik, membentuk pola perilaku, sehingga di mana guru nilai-nilai yang penggerak didapat selalu anak bergerak akan dengan dibawa sampai mengutamakan dewasa. kepentingan peserta didik. Pengaruh Guru pada menuntun peserta pembentukan didik sesuai kebiasaan dan kodratnya, nilai-nilai hidup. sehingga Pertama, peserta didik pengalaman masa dapat kecil menerima dan interaksi tuntunan dengan dari guru lingkungan sesuai dengan memiliki dampak kemampuannya yang besar pada masing-masing. pembentukan kebiasaan Dari dan keempat nilai hidup nilai-nilai di seseorang. atas, seorang Yang guru kedua, penggerak harus pola asuh bisa yang diberikan menerapkannya orang di tua, sekolah nilai-nilai yang maupun di diajarkan di lingkungan sekolah, sekitar. dan pengalaman sosial dengan. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.